Selamat pagi dan selamat tahun baru semuanya. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Ini kita memasuki tahun baru. Tahun 2021, minggu pertama. Penuh harapan. Harapan nomor 1 apa? Harapan nomor 1, COVID-nya harus selesai. Ya. Dan seluruh jemaat bisa kembali lagi. Bisa sama-sama kumpul lagi di sini secara fisik. Ya. Semuanya. Hari ini masih sebagian di sini dan sebagian di rumah. Saya berharap supaya baik yang di sini nanti pulang maupun yang di rumah betul-betul jaga diri dengan baik. Ya. Menurut statistik katanya setiap selesai hari raya tak apa saja 5-10 hari kemudian kasusnya langsung membumbung begitu. Berarti habis hari raya tahun baru ini mungkin ya mulai tanggal 6-10 ya, itu sudah mulai kasusnya akan lumayan banyak gitu. Oleh sebab itu ya jaga yang baik. Oke, jemaat sekalian, mari kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes. Saya ingin kita membaca 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini ayat ini terjemahannya kurang begitu bagus di LAI. Kalau di King James, we love him. Kita mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena dia lebih dulu mengasihi kita. Ini kalau kita mengasihi apa? Mengasihi pohon, ya, anjing kita atau apa begitu ya loh. Tapi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ini konsepnya. Jadi bukan kita yang duluan mengasihi dia, tapi dia yang duluan mengasihi kita. Dan itulah yang menyebabkan kita karena dikasihi, kita mengasihinya kembali gitu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini minggu pertama tahun 2021. Kami datang kepadamu berjemaat. Tuhan, kami akan melakukan ini. Apapun halangannya, kami tetap akan melakukannya. Yaitu memuji namamu, mempelajari firmanmu Tuhan. Sedapat yang kami bisa lakukan. Dan hari ini, sejumlah kami bisa berkumpul di sini. Dan sebagian bisa mengikutinya melalui fasilitas teknologi. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Baik yang hadir di sini maupun yang melalui alat teknologi. Kami sama-sama bisa menikmati firman-Mu, bisa mempelajarinya, dan bisa makin memahami kehendak-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, tema kita hari ini, sepanjang waktu perlu Tuhan, atau di waktu susah dan pandemi saja. Saya pikir tidak ada yang jawab konyol.
Sepanjang waktu perlu Tuhan. Sepanjang waktu. Semua waktu. Kita perlu Tuhan. Atau hanya waktu susah dan pandemi saja. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meninggalkan tahun 2020. Tidak terasa. Tidak terasa. Karena apa? Semuanya dalam kondisi tegang. Semuanya dalam kondisi tegang. Saya mendengar mantan rektor saya sekarang sedang di rumah sakit. Dan adik saya isolasi mandiri, suaminya ya Daniel, pendeta Daniel ada di rumah sakit Mitra, gitu. Wow, ya. Ini dikelilingin semuanya. Jadi bayangkan, ya. Ini tahun yang kita lewati ini sungguh tahun yang menegangkan. Ada banyak orang yang saya kenal baik juga sudah lewat mereka. Sungguh ya, mengerikan. Ini tahun pandemi yang barusan kita lewat ini. Tahun yang mengerikan, menegangkan. Nah, sekarang kita memasuki tahun 2021. Ini ternyata belum ada garansi. Wah, kemarin saya mendengarkan penjelasan dari Menteri Kesehatan baru. Ini Menteri Kesehatan baru. Ini katanya kita sudah pesan 400 jutaan. Ini vaksin, bayangkan 400 juta vaksin kita pesan. Gelombang 1 Januari ini mungkin itu semua pekerja kesehatan. Gelombang kedua pekerja publik, jadi pegawai negeri segala macam. Baru gelombang, wah kita ini kena, saya hitung-hitung saya ini kena gelombang 3 apa 4 begitu. Waduh ya dong. Wah ini katanya ya mungkin di pertengahan tahun 2021. Wah pertengahan. Ini jauh sekali ya dong. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah maka ketika saya mendengarkan penjelasan Menteri Kesehatan baru itu, saya berpikir bahwa sekurang-kurangnya kita masih setengah tahun. Saya ini masih setengah tahun, masih berdebar-debar lagi ini. Tuhan, apa yang terjadi? Setengah tahun 2021 yang dimasuki ini loh. Ini nggak main-main saudara. Ya nggak? Di awal-awalnya kita jaga. Di ujung-ujungnya mati pula. Waduh, coba bayangkan, ya nggak? Gimana itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah saya pikir, kita memasuki tahun 2021 ini. Saya ingin mengajak kepada jemaat di sini maupun yang di rumah semuanya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya ini ajakan yang sejak Allah menciptakan manusia. Yaitu apa? Marilah kita bukan hanya membutuhkan Tuhan pada waktu susah dan ada pandemi. Tetapi kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Ia lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi dia karena dia lebih dulu mengasihi kita. Wah ini indah sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sejak di perjanjian lama, sebenarnya sejak di perjanjian lama, Tuhan sudah mendengung-dengungkan dan mengharap-harapkan supaya manusia, makhluk ciptaannya yang diberi akal budi dan diberi perasaan di hati dan yang bisa mencintai, bisa mengasihi, ini bukan cuma main-main di bawah pohon gitu, tapi bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi mau ngetes Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil Matius 22 di situ. Mereka mau ngetes Tuhan Yesus. Hukum apakah yang paling besar katanya? Hukum apakah yang paling besar? Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 6. Coba kita buka. Ulangan. Ya, Ulangan ya. Pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5.
Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Di situ apa dikatakan? Dari ayat 4 kita baca katanya apa? Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Jehovah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini bukan baru diucapkan di perjanjian lama, di perjanjian baru, tapi ini sudah ada di perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Jehovah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah dia. Tetapi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dan semua yang di rumah juga. Begini. Ketika Allah mendirikan ibadah simbolistik, ritualistik, ya, manusia cenderung melakukan itu dan tidak menyelami maknanya. Jadi sebenarnya seluruh ibadah perjanjian lama itu, ya, seluruh ibadah perjanjian lama intinya itu harusnya apa? Ini dia yang Tuhan Yesus ulangi, jawab kepada orang Yahudi itu. Inilah katanya isi dari seluruh hukum Taurat. Inilah dia, yaitu apa? Kasihilah Jehovah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Oh, tetapi manusia, kadang-kadang manusia suka sesuatu yang bersifat simbolistik, ritualistik, jasmania. Akhirnya manusia lupa akan hal ini. Akhirnya ketika ibadah simbolik sederhana, domba ditaruh di atas mezbah disembelih, ya mereka bahkan lupa sama Tuhannya. Pokoknya sembelih dombanya, pikir yang paling gemuk, yang paling enak. Nanti apa? Kan kita juga yang makan. Gitu. Dia lupa. Itu menyatakan kasih Allah yang paling besar, yang mempersiapkan anak dombanya. Dan sekarang kalian sembelih dulu yang simbolnya itu. Seharusnya mereka berpikir. Mencari inti maknanya dari ibadah itu. Intinya itu apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian Tuhan bikin sistem ibadah simbolistik, ritualistik yang lebih komplit. Pakai kemah. Yang Tuhan inginkan itu apa? Manusia cari tahu. Tiap-tiap tahapan, tiap-tiap ini acaranya, bahkan tiap-tiap alatnya, tiap-tiap semuanya itu sebenarnya apa? Itu mengenai apa gitu. Seharusnya manusia cari tahu. Tapi manusia tidak mau cari tahu gitu. Sebenarnya yang Tuhan maukan itu, Tuhan sampai pernah berbicara begini. Apakah aku menginginkan domba yang gemuk, tambun katanya, apakah itu lebih daripada mendengarkan suara Tuhan? Lebih dari mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan lebih mementingkan domba itu? Domba itu lu yang makan, tahu nggak? Habis disembelih kamu yang makan. Bukan itu. Bukan itu. Yang Tuhan mau itu adalah hati dari orang yang mempersembahkan itu. Hatinya. Apalah gunanya kau bawa domba paling tambun. Ya. Bukan cuma seekor. Karena duitnya banyak. Bukan domba, lembu. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi hatinya tidak. Hatinya tidak. Jiwanya tidak. Tidak. Hanya melakukannya sekedar seperti upacara yang sudah biasa. Wah, biasa. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita.
Tuhan mencari siapakah. Kalau Alkitab mencatat, ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah, kemudian dia hilang, tidak ditemukannya lagi. Bukan dia sesat di hutan, tapi Alkitab mencatat katanya, Henokh dibawa oleh Tuhan. Oh, ketika Tuhan mendapatkan dari begitu banyak orang yang sudah dia ciptakan, yang berkembang biak, yang sudah menjadi begitu banyak, ramai sekali. Ada satu yang hidup berjalan bersama Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya melakukan ibadah simbolistik yang gak ngerti isinya, pokoknya lakukan saja. Bukan. Tapi dimengerti. Dia jalan bersama Tuhan. Tuhan senang. Bawa aja dah ini. Ya, menyukakan hati Tuhan. Nah, ini indah. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tercatat tidak banyak sekali. Anda bisa ulangi lagi. Baca. Sampai kepada pasal 6. Manusia ngawur semuanya. Untung katanya. Didapatkan satu orang. Nuh. Yang berkenan kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan. Tetap memelihara ibadah simbolistik. Tapi Nuh orang yang memahami itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan suruh Nuh buat kapal. Kapal besar, saudara. Saya sudah pergi lihat prototipenya di Kentucky, di Amerika. Gitu. Ken Ham, seorang yang kaya sekali, berusaha membuat prototipe persis ukurannya semuanya. Wih besar, saya berdiri di sini, wih besar. Ini kalau udah dikerjakan, sekarang aja dikerjakan pakai teknologi segala macam, setengah mati. Apalagi zaman Nuh, nggak heran kalau mau sampai berpuluh-puluh tahun, mau hampir 100 tahun bikinnya. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Nuh melakukan itu? Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan. Baru mau melakukan itu. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki tahun 2021. Kita perlu Tuhan sepanjang waktu. Atau kita perlu Tuhan hanya saat susah dan pandemi saja. Oh, di saat pandemi sekarang ini, orang mau cari Tuhan. Di mana Tuhan? Sampai ada yang doa di jalanan segala macam. Udah lihat dong. Ateis saja cari Tuhan. Ateis dicari Tuhan di mana? Saya suka nonton itu yang air crash investigation, yang pesawat jatuh terus adakan investigasi apa masalahnya, kenapa pesawat ini jatuh, crime investigation, ada kriminal yang terjadi, bagaimana menyelidikinya. Baru beberapa hari ini saya nonton, ada satu orang, dia punya putri umur 20 sekian, hilang, cari, akhirnya ya loh, FBI berhasil mendapatkan sebenarnya anaknya dibunuh oleh seseorang. Dan orang itu dituntut hukumnya 50 sekian tahun masuk penjara. Tapi orang itu tidak mau kasih tahu di mana anaknya dikubur. Sehingga dua orang tua ini pusing sekali. Mana anak kita dikubur? 12 tahun katanya sudah lewat. Tanya kepada yang bunuh itu, di mana kau taruh? Di mana kau kuburkan dia? Nggak mau ngomong. Tahu nggak dia ngomong apa? Kurang ajar sekali. Saya marah sekali waktu itu. Saya bilang, dia ngomong apa? If there is God, can he tell us where's our daughter? Kalau ada Tuhan, dia bilang. Kalau Tuhan itu ada,
bisakah dia kasih tahu kami di mana putri kami ada atau dikuburkan? Kurang ajar sekali. Kok dia taruh Tuhan pula yang bertanggung jawab untuk cari anaknya? Padahal dia belum tentu dia percaya Tuhan. Omong begitu. Makanya saya berkata, kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan kejepit, ateis saja cari Tuhan. Tadinya nggak mau percaya ada Tuhan. Kalau susah. Nah sekarang, apa beda kita dengan ateis? Apa bedanya? Apa bedanya? Sikapnya bagaimana? Ateis cari Tuhan pada waktu dia kesulitan. Kejepit. Udah nggak ada jalan keluar lagi. No way out. Tuhan, di mana Engkau? Tolonglah saya supaya saya percaya kepadamu. Baru dia cari Tuhan. No. Tuhan tidak mau begitu. Anak-anaknya tidak begitu. Anak-anaknya mengasihinya. Anak-anaknya merasa perlu Tuhan. Dan tahu ada Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan kita. Bukan di saat susah saja. Di saat pandemi. Tetapi di setiap saat. Di semua momen. Kita bersama Tuhan. Tuhan bersama kita. Anak-anaknya. Nah itu indahnya. Oh. Jemaat sekalian. Bapak Ibu sekalian. Di perjanjian lama. Tuhan seringkali show. Kasih lihat. Di mana dia. Dengan berbagai cara. Berbagai cara saya kata. Banyak orang dia mengakui Tuhan hanya dalam momen tertentu. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan tahu ya, bahwa Tuhan ada di setiap saat. Cuman bagaimana dia memperkenalkan diri, bagaimana dia menunjukkan dirinya. Itu saja. Pada zaman Manase, bangsa Yahudi pernah sangat salah di hadapan Tuhan. Menyembah berhala dan lain sebagainya. Sangat salah. Sangat salah. Manase itu raja yang sangat salah. Bangsa Yahudi yang seharusnya dia pimpin makin mengasihi Tuhan. Makin kacau. Tuhan geram. Jadi budak. 70 tahun. Yosia berusaha untuk mengademin hati Tuhan. Tuhan bilang gak bisa. Pokoknya. Akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan memakai Nebukadnezar. Sikat habis Timur Tengah. Orang Yahudi dibawa jadi tawanan. Pergi ke Babel. Tahu gak? Mereka ditawan. Itu bukan diangkut pakai truk. Kalau diangkut pakai truk itu enak sekali, betul nggak? Wah, apalagi kalau diangkut pakai bus. Bukan, mereka diikat pakai tali. Itu kalau nonton yang film apa namanya itu yang itu diangkat, diikat semeter satu begitu. Jadi talinya panjang. Jadi mungkin 100 meter itu ikat 100 orang, ya tahu? Dan yang paling yang depan tuh tarik pakai kuda. Jadi kamu jatuh, nggak bisa jalan, mati, lepas, buang di jalan. Sisa di ujung yang paling kuat, yang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang Yahudi merasa di saat seperti ini itu lebih dari pandemi, betul nggak? Lebih dari pandemi. Oh Tuhan, nenek moyang kami sudah bersalah. Baca doanya Daniel. Sudah salah, mereka sudah salah. Doanya habis-habis. Marah sama Tuhan? Kecuali yang bodoh. Daniel dan teman-temannya tahu. Kita dalam pandemi. Tetapi kita tahu dalam keadaan apapun juga
Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Karena ada kehendak Tuhan di dalamnya. Mereka bertekad. Mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tetap mengasihi Tuhan. Oh, akhirnya Nebukadnezar mimpi. Siapa yang bisa jelaskan mimpinya? Cuman Daniel. Mulai dia diangkat. Waduh. Tahu nggak kenapa Nebukadnezar bangun patung yang begitu besar? Itu gara-gara Daniel penjelasannya tentang patung. Makanya dia bangun patung yang besar. Jadi masalah lagi patung ini. Kenapa? Patungnya jadi masalah. Sekarang dia kumpulin semua kepala daerah. Kalau bunyi teng teng teng, semua orang mesti tunduk. Nah lo kacau. Mungkin Nebukadnezar pikir, oke, kalau Daniel nggak apa-apa. Daniel kekecualian. Oke. Tapi temannya 3 nggak bisa. Sadrak, Mesak dan Abednego teng nggak mau tunduk. Nah sekarang kacau nih. Ini orang tidak mau nyembah. Waduh. Dia sudah bilang kalau nggak mau nyembah punya masuk ke dalam api sana. Sadrak, Mesak dan Abednego, tahu nggak di mereka ngomong apa? Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak mampu menghindarkan kami dari perapian yang Tuanku buat itu, kami tetap tidak mau menyembah kepada patung Tuanku. Waduh. Ini kalau bahasa lainnya ngomongnya tuh gini. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tetap mengasihi Dia. Tetap patuh kepadanya dan tidak mau sembah patung Tuanku. Waduh, geram ini ya. Dengan bahasa lain lagi bilang begini, kami mengasihi Tuhan kami. Sekalipun kami sudah jadi budak. Sekalipun kami sedang ditempeleng. Dengan pandemi yang begitu dahsyat. Kota Yerusalem sudah hancur lebur. Bait Allahnya roboh dahsyat. Kami bangsa Yahudi di dalam posisi paling malu. Ya. Tapi kami tetap mengasihinya. Tak mau sembah patung Tuanku. Kira-kira Nebukadnezar dengar begitu gimana? Kurang ajar ini anak. Emangnya ada yang nggak bisa hangus oleh api? Panasin lagi. 7 kali kan ya. Sadrak, Mesak, Abednego dicemplungin ke sana. Walah. Ternyata sehelai rambut pun tidak hangus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Penyembah, berhala, ateis, segala macam. Mereka hanya kagum kepada Tuhan sewaktu-waktu. Tapi tidak mengasihinya. Baca Alkitab. Nebukadnezar kemudian berseru, tahu nggak? Di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Kenapa pula dia tidak bilang, dan aku pun dia mau menjadi Allahku? Ya, kenapa pula tidak begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama kalau salah ya minggu lalu ya saya ada ngomong itu. Yesus gembala yang baik. Ya. Ada yang maju ke atas bilang, oh itu salah kan? Hei salah. Yesus bukan gembala yang baik, gembala yang terbaik, tapi dia nggak ikut. Itu dia. Itu masalahnya di situ. Itu masalahnya di situ. Ya. Itu masalahnya di situ. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi dia tidak berkata, aku juga mau dia menjadi Allahku. Kenapa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang perjanjian lama. Kalau kita baca di dalam Alkitab, manusia itu sudah banyak. Orang Yahudi saja banyak. Tapi yang betul-betul mengasihi Tuhan itu. Yang mengasihi Tuhan. Yang mengikuti nasihat Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa? Tidak banyak. Tidak banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh menyedihkan sebenarnya. Sungguh menyedihkan. Nah, di perjanjian baru, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang mengasihi orang Yahudi sedemikian rupa. Sampai dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku seperti induk ayam mau mengumpulkan kamu, seperti induk ayam kumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Weh, kamu tidak mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan kemudian datang. Mau membangun kembali kerajaan Daud. Mau memulihkan kerajaan Daud. Memulihkan segala sesuatu. Segalanya akan dipulihkan. Akan dipulihkan. Wow. Tidak ada lagi orang yang sakit. Dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Wah, pemulihan. Tuhan mau. Tetapi bangsa Yahudi menolaknya. Menolaknya. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya segelintir yang menerima. Hanya segelintir. Tuhan Yesus disalibkan. Kisah Rasul pasal 1 mencatat sekitar 120-an orang saja. Dikit 120-an orang. Kira-kira beginilah. Ya. 120-an orang. Yang Tuhan dapat dari pelayanannya selama 3,5 tahun. 120-an orang. Saudara, 120-an orang inilah yang Tuhan harap mengerti betapa Tuhan mengasihi. Betapa Tuhan menyelesaikan dosa manusia di atas kayu salib. Dan betapa Tuhan mau supaya melalui 120-an orang itu. Dan 12 orang murid inti Rasul. Plus 3 orang yang lebih inti lagi sebenarnya. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Supaya kasih Tuhan itu dikumandangkan. Kasih Tuhan dikumandangkan betapa Tuhan mengasihi kita. Kemudian kita bisa mengasihi Tuhan balik. Ini sebenarnya. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Inti pelayanan perjanjian lama, inti dari intinya itu adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi Tuhan dengan mematuhinya. Mengasihinya dengan mendengarkan Dia. Mengasihi Tuhan dengan mendengarkan Dia. Tidak mau bikin Dia susah. Sudah banyak tahun saya tidak mengadakan seminar bagaimana mengajar anak. Bagaimana mengajar anak. Secara psikologi, saya sudah selalu berkata kepada orang tua, kau bisa pukul anak kamu, kau bisa pukul anak kamu, sampai dia, saya pernah dengar anak yang berkata apa? Pukul lagi, matikan saya saja, bukan saya yang mau lahir. Wow, hebat sekali dia. Ya. Tapi saya dengar ada ayah yang dengan air mata dia mengajar kepada anaknya.
Kalau kau berbuat begini terus, engkau membuat papa sedihnya bukan main-main. Ya, sedih. Sehingga anaknya apa? Bukan karena takut ditempeleng, dimatikan, dipatahkan kakinya dan lain sebagainya. Tapi hanya karena tidak mau bapaknya sedih. Tidak mau orang tuanya terlalu sedih. Maka dia tidak mau melakukan itu. Jadi, sebenarnya Tuhan mau kita itu begitu. Oleh sebab itu di perjanjian lama Tuhan bilang, jangan berbuat. Kalau engkau mengasihi aku, engkau tidak melakukan itu. Kalau engkau mengasihi aku. Oh, kenapa kamu tidak hidup seperti orang di luar sana? Jawabannya karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya tahu kalau saya melakukan itu Tuhan, saya sedihnya bukan main. Nah, bagaimana saya tega mau melakukan itu? Sedangkan dia sudah begitu mengasihi saya. Aku mengasihinya karena ia lebih dulu mengasihi aku. Dia lebih dulu mengasihi aku. Aku belum korban apa-apa, dia sudah mati bagiku. Aku belum kasih persembahan 1 rupiah pun. Dia sudah dimahkotain duri demi aku. Bagaimana aku sanggup menyakiti hatinya? Bagaimana aku sanggup? Kita bukan seperti anak yang, waduh, kenapa kau tidak ikut kami pergi mabuk-mabuk? Waduh, bapak saya dia nggak segan-segan patahkan kaki saya punya loh. Nah bukan kaki saya, mungkin leher saya bakalan dia patahkan loh. Wih, temannya bilang, bapak lu kejam kayak begitu? Oh ya, ya loh. Lihat tuh gigi saya hilang 1 tuh ditonjok bapak gue ya. Hai, bapak lu hebat, dia loh. Bukan, saudara yang saya kasih, bukan begitu. Bukan. Kenapa kamu nggak mau ikut kami? Mau. Nah. Saya tidak bisa ikut. Kenapa? Karena ia lebih dulu mengasihi aku. Aku tak bisa tidak mengasihinya. Tidak bisa. Aku tidak bisa tidak mengasihinya. Itu mestinya jawaban kita. Di zaman perjanjian baru. Kalau di zaman perjanjian lama, kasih Tuhan itu masih disimbolkan. Domba ambil, tangkap, taruh dia di atas sana, pegang lehernya. Oke. Simbol. Tuhan mengasihi kita. Mana kasihnya ya? Kan domba yang kita sembelih. Kan domba. Di perjanjian baru sudah dikasih lihat, bukan domba, anak domba Allah dipakukan di atas kayu salib. Kata Rasul Paulus, mungkin dia ikut menyaksikan. Belum ada penyiksaan, belum ada yang sehebat itu yang dialami. Wow. Kira-kira jam berapa Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani? Mungkin sekitar jam 12 malam. Karena Petrus sudah habis ngantuknya. Matanya sudah nggak bisa dibuka. Mungkin mau pakai itu tusuk gigi digituin lagi. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Masakan engkau tidak tahan berjaga-jaga dengan aku 1 jam lagi. Tertidur mereka. Akhirnya Tuhan bilang, lihatlah yang menyerahkan aku sudah datang. Tengah malam diseret ke Kayafas. Kayafas sudah tunggu-tunggu memang. Ya karena dia udah beli 30 keping perak gitu. Ini kapan ini deliverynya? Malam datang. Bangun juga dia. Dia sidang Tuhan Yesus Kristus. Habis sidang, ini mesti kirim ke raja. Kirim sana, kirim sana. Sampai pagi.
Pilatus pikir hari itu mungkin mau tidur agak siang sedikit, dibangunin. Ini kalau hukuman mati nggak bisa, nggak ada agreement dari ini gubernur Roma. Ya dong, kenapa? Ini kalau hukumannya cuma dicambuk 10 kali, nggak usah restu dari gubernur. Tapi kalau hukuman mati, nggak bisa. Makanya hadapkan kepada Pilatus. Saudara, di perjanjian lama, kasih Tuhan itu disimbolkan. Di perjanjian baru, kasih itu sudah dijalankan. Sudah real. Ya. Salib itu sudah di belakang. Di perjanjian lama, salib itu di depan. Samar-samar. Samar-samar. Salibnya di mana? Ya loh. Orang Yahudi juga nggak ngerti. Musa suruh bikin ular, bikin mereka naikkan ke atas. Siapa yang dipatuk ular di bawah? Kalau nggak mau mati, lihat terus ularnya, begitu. Aduh, ini Musa mungkin sambil lihat ularnya ini. Kenapa lihat ular kok bisa sembuh ya? Bingung juga, mereka nggak ngerti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kemudian Tuhan Yesus menjelaskannya kepada Nikodemus. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian jugalah anak manusia akan ditinggikan. Dan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, ya, wow, dia harus berseru, sudah selesai. Sudah selesai. Dosa seisi dunia dari Adam sampai manusia terakhir selesai di atas kayu salib. Kasih Tuhan dinyatakan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar. Dan kemudian kasih itu Tuhan mau disebarkan. 120-an orang yang mengerti dan menerima kasih itu. Hidup baru. Beritakan kasih itu ke seluruh muka bumi. Kepada setiap makhluk, jadikan semua bangsa muridku. Sampaikanlah kasih Tuhan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudahkah Anda menerima kasih itu? Kalau Anda belum menerima kasih itu, Anda tak mungkin bisa mengasihi dia. Tak mungkin bisa. Kita mengasihi dia, mengasihi Allah. Karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Lah kau tidak merasakan kasihnya. Enggak heran kalau kamu tidak mengasihinya. Enggak heran. Karena kamu tidak pernah merasakan kasihnya. Belum merasakan kasih Tuhan. Kalau saya merasakannya, jantung saya berdebar-debar. Tuhan, ya, Engkau menderita bagiku sedemikian rupa. Dan Kau hanya mau aku balik mengasihimu. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Tuhan tanya sama Petrus, Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, engkau tahu. Tuhan tanya lagi, Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Petrus pikir dari kedua kali ini. Ini ngomong dengan yang maha tahu ini repot. Kalau ngomong sama yang bisa kita bohong-bohongin bisa, ya, saya mengasihi kamu, jangan kau tinggal, saya mengasihi kamu. Tapi lain di mulut, lain di hati. Tapi sekarang kalau berhadapan dengan yang maha tahu, Petrus pasti ingat. Dulu kan dia yang suruh saya mancing di sungai Yordan itu. Dia bilang kalau dapat ikan buka mulutnya, di dalamnya ada duit. Kalau di mulut ikan saja dia ada, apalagi yang di dalam hatiku. Repot nih kalau ngomong dengan yang maha tahu. Sehingga Petrus rasanya sedihnya bukan main. Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau. Mungkin Tuhan tatap dia untuk ketiga kalinya.
Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Alkitab mencatat, maka sedihlah hati Petrus. Sedihlah. Karena sudah ketiga kali katanya Tuhan tanya. Maka sedihlah dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda adalah Petrus. Kalau Anda adalah Petrus. Dan Tuhan bertanya kepadamu. Dengan pertanyaan yang dia pernah tanyakan kepada Petrus. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di perjanjian baru, dengar baik-baik. Di perjanjian baru. Saya membaca riwayat hidup para martir Anabaptis. Mungkin Michael Settler berpikir, pada waktu dia dibawa di tiang, kemudian dia dibakar, dan kayu apinya mulai terbakar, peletak-peletuk bunyi. Kemudian Michael Settler mungkin berpikir, kemudian satu helai rambut pun tidak hangus, seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, baru waktu itu semua mata akan kaget dan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada kebenaran yang lebih dari yang diimani oleh Michael Settler. Kenapa tidak terjadi itu? Kenapa tidak terjadi? Saya pernah sampaikan di sini. Beda penekanannya. Beda penekanannya. Beda penekanannya. Apa beda penekanannya? Coba kita baca. Ulangan tadi bilang apa? Ulangan 6 ayat 5. Di Ulangan 6 ayat 5. Ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan, ya, Yehova Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita lihat di Matius pasal 22. Matius pasal 22. Ya. Matius 22. Ayat yang ke-37. Yang apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Akal budimu. What different? Apa yang beda? Anda mati, apa yang beda? Segenap kekuatan Tuhan ganti dengan segenap apa? Akal budimu. Zamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, penekanannya Tuhan adalah apa? Di Yerusalem ada Allah Yehova, Allah yang benar, yang menciptakan alam semesta. Dialah Allah yang benar. Semua bangsa di muka bumi cuman perlu tahu itu. Mari kalian tunggu, kalian menghadap kepada Yerusalem. Itu saja. Maka itu ketika acara besar Nebukadnezar itu di shock. Katanya 127 raja kumpul waktu zaman itu. Kerajaan Babylon itu dari India sampai Eropa. Mereka semuanya pulang pasti cerita sama istrinya. Luar biasa. Itu apinya dipanaskan 7 kali. Sampai yang gotong mereka bertiga itu mati loh. Istrinya bilang,
Hebat begitu. Iya, tapi itu anak-anak muda Ibrani itu tuh orang Yahudi itu. Satu lembar rambut pun tidak ada yang hangus. Kami tidak cium ada bau hangus. Dan jangan kencang-kencang. Raja yang sombong itu, raja yang paling sombong itu, dia terpaksa harus berseru. Di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ketahuilah, hanya di Yerusalem, hanya di bangsa Yahudi itu ada Allah yang benar. Cukup itu. Semua mata memandang ke sana. Mari kita lihat ke situ. Mari kita salin kitab mereka. Maka itulah sida-sida dari Ethiopia datang ke sana semuanya itu. Cukup menunggu itu. Nah, zaman perjanjian baru beda. Zaman perjanjian baru, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Ini kebenaran, kebenaran rohani. Ini kebenaran yang harus difahami, diajarkan. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka. Sekarang tidak lagi memandang ke Yerusalem. Tidak lagi memandang ke Yerusalem. Tetapi sekarang apa? Sekarang akal budimu. Akal budimu. Bawalah orang semuanya percaya kepada Tuhan. Percaya, beriman secara akal budi. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sekarang ini kebenaran itu diargumentasikan. Kebenaran itu bukan lagi pakai kekuatan raja. Kebenaran itu bukan simbolistik. Pokoknya kau ikut saja. Manggu-manggu. Ini ada air sucinya. Centleng gitu. Waduh, ya jubahnya. Wah, di sini ada ini apa? Wah, serempangnya segala macam. Wah, gayanya. Ada yang bawa kemenyennya. Bukan. Itu bukan begitu lagi. Sekarang yang Tuhan mau kebenaran. Kebenaran itu dipertahankan lewat argumentasi. Oleh sebab itu Tuhan tidak membuat api yang membakar Michael Settler tiba-tiba padam. Atau Michael Settlernya tidak hangus. Tetapi Michael Settlernya hangus, ya toh, dan banyak lagi yang lain hangus, ya toh, hangus, dan membuat semua orang bertanya-tanya, kenapa mereka mau begitu? Kenapa? Padahal cukup menyangkal saja akan dilepaskan. Mengapa? Bertanya terus. Why? Mengapa? Nah, Tuhan mau kita sekarang ini juga. Sekarang ini jemaat Grafe GBIA adalah orang yang berkata bahwa kita beriman pada doktrin yang benar. Doktrin yang benar. Dipertahankan dengan apa? Kami punya pasukan ya, yang menjaga. Dari Kopassus sekian orang, dari polisi sekian orang, dari marinir sekian orang. Itu bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran. Yang kebenaran itu apa? Kebenaran itu dipertahankan melalui argumentasi. Kebenaran itu adalah diyakini. Josh McDowell menulis buku Evidence That Demand Verdict.
Di situ ada dibilang apa? Tidak ada orang yang rela mati atas sesuatu yang dia tidak yakini benar. Tidak ada. Kenapa saya berani mati atas sesuatu yang saya yakini? Karena saya yakini itu benar. Coba kalau sesuatu itu kau tahu itu salah. Nah, orang mau bunuh kamu, benar apa enggak? Pasti kamu suka, enggak. Saya tahu itu salah. Enggak jadi lagi. Tapi kalau kau yakin, dipenggal leher pun tetap dia. Iya. Wah, ini orang yakin nih. Yakin nih. Terus ada yang ngomong sama saya, Pak, itulah juga yang mereka sangat yakin tuh, makanya pikul bom. Saya bilang betul, dia sangat yakin. Sayang yang dia yakini itu salah. Tetapi tidak ada orang yang rela mati atas sesuatu yang dia tidak yakini itu benar. Nah, sekarang kalau Anda yakin benar iman kamu, nomor satu, Tuhan mau kita mempertahankannya dengan argumentasi. Dan Tuhan mau di dalam tingkat-tingkat tertentu, sekalipun dimatikan, sekalipun dibakar hidup-hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu tidak akan hangus. Makanya itu dia ngomongnya sama Nebukadnezar itu begini. Ya Raja, katanya, sekalipun Allah yang kami yakini itu tidak melepaskan kami dari perapian Tuhanku, kami tidak mau menyembah patung itu. Dia maksudnya itu, kalau kami hangus pun kami tidak mau. Hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, inilah iman orang yang dikasihi Tuhan, kemudian mengasihi Tuhan. Dia lebih dahulu mengasihi aku. Dia memberikan nyawanya kepadaku. Nyawa yang tidak ada dosa sedikit pun. Dia memberikan dirinya. Dan sekarang yang dia minta dariku hanyalah apa? Mengasihi dia kembali. Dia, ya, kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang indah. Kapankah engkau butuh Tuhan? Sepanjang waktu? Atau saat susah dan pandemi saja? Tidak. Saya perlu Tuhan bukan di saat itu saja. Saya butuh Tuhan sepanjang waktu. Dan bukan hanya butuh dia. Bukan memanfaatkan Tuhan. Teologi sukses itu memanfaatkan Tuhan. Tidak. Saya ingin berkorban bagi Tuhan. Saya ingin saya bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ada banyak orang di masa pandemi ini tanya berbagai hal. Wah, engkau bagaimana ini melewati ini? Saya bilang, sampai mereka minta saya Zoom menjelaskan ini. Saya bilang begini, sejak Tuhan ciptakan alam semesta ini, segala sesuatu bekerja sesuai dengan alami. Banyak orang bilang, Pak Suwento, bagaimana penjelasannya ada orang lahirnya buta? Saya bilang itu bisa. Ya. Kalau ada orang ciptakan pesawat, pasti ada pesawat jatuh, betul nggak? Ya. Kalau ada orang ciptakan motor, pasti ada motor tabrakan. Gitu. Nah, kalau orang mengandung hamil 9 bulan, itu ada banyak kejadian bisa terjadi. Anaknya bisa lahir, ya, orang tuanya tidak hati-hati dan lain sebagainya. Banyak kejadian bisa jadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi, saya bilang ini alam. Tetapi, lalu mereka ambil. Tapi ada orang-orang yang Tuhan jaga. Ya. Dia pikir semua orang yang Tuhan jaga. No, saya bilang coba kamu baca Alkitab. Berapa banyak bayi Yahudi
Yang Tuhan tolong seperti dia tolong Musa. Berapa banyak? Tapi Musa ketika dihanyutkan, mungkin Miriam ngintip-ngintip dari semak-semak, diambil sama putri Firaun. Kenapa? Karena Musa dalam program Tuhan. Musa itu ada dalam program Tuhan. Ya. Coba lihat semuanya. Ada dalam program Tuhan. Yakub ada dalam program Tuhan. Tuhan bersama dia. Tapi apakah Tuhan bersama Yakub? Yakub senang terus, happy terus dan tidak pernah mengalami susahan dan kaya raya? No. Yakub, ya. Yakub ditipu oleh penipu ulung. Ya. Waduh, pusing. Kalau Anda beli domba ditipu, ya toh? Wah, ini kau sangat tidak kenal domba, makanya ditipu. Tapi kalau kau kawin, ditipu, istri kamu ditukar, itu penipunya luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu kamu, Yakub itu susah hidupnya. Dan tadinya dia pikir Esau itu miskin. Makanya Yakub sudah mengatur domba sekian. Dia mau nyogok Esau supaya nggak marah lagi. Esau lihat apa? Esau bilang, nah, aku banyak. Ini nggak perlu. Aku banyak. Ternyata Esau kaya raya. Esau kaya raya, saudara. Dia bukan kekurangan. Tapi Esau tidak di dalam program Tuhan. Yakub dalam program Tuhan itu menghadirkan Mesias. Nggak cukup waktu kita ngomong terlalu banyak. Saya mau tekankan itu apa? Apakah Anda masuk program Tuhan dalam memberitakan Injilnya ke seluruh muka bumi? Dalam membangun jemaatnya ke seluruh muka bumi. Jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Makanya pada waktu pulang dari Amerika, saya yakin seyakin-yakinnya. Saya bilang, Tuhan mau saya pulang. Kalau pesawat yang bawa kami jatuh, semua orang di pesawat mati, kami sekeluarga pasti hidup punya. Mereka bilang, sombong amat Pak Suhento. Nah, karena saya yakin, saya ada di jalur program Tuhan. Program Tuhan. Anda di jalur program Tuhan atau tidak? Anda di jalur program Tuhan atau tidak? 2021, minggu pertama. Ini minggu pertama. Anda di jalur program Tuhan atau tidak? Tuhan mau pakai Grafe, jemaat Grafe ini. Oh, dahsyat sekali, saudara. Ya. Bagaimana kita beli rumah ini, beli rumah ini, beli rumah ini, beli rumah ini. Kalau saya cerita, kita tambah lagi 1 jam. Ya. Itu semuanya ceritanya dahsyat punya. Maka itu saya sedemikian yakin bahwa saya ada di dalam program Tuhan. Anda di dalam program Tuhan atau tidak? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Kita berdoa. Oh, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihiku. Engkau lebih dulu mengasihiku. Engkau lebih dulu berkorban untukku. Aku belum apa-apa, Tuhan. Engkau lebih dulu. Aku mau mengasihi-Mu, Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihiku. Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan, sungguh akan kami ingat sepanjang tahun ini, Tuhan. Sekurang-kurangnya. Karena kami akan memasuki tahun 2021.
Tuhan, kami mau di dalam program-Mu. Kami mau di dalam perencanaan-Mu. Ikutkan kami Tuhan. Tuhan pimpin kami semuanya. Kami bisa punya bagian. Apa yang kami dapat lakukan Tuhan, pakailah. Pakailah kan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.